Nah, terus apa yang membedakan antara level 2 dan level 3? Jadi ini nyambung ke 4 hal penting yang tadi teman-teman harus persiapkan ketika trading, yaitu adalah halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Nah, kali ini gue mau bahas beberapa hal penting buat kamu yang mau mulai trading tapi masih bingung harus apa aja yang disiapin supaya bisa sukses di dunia trading. Nah, gue punya beberapa sarannya ya teman-teman dari hasil pengalaman gue selama kurang lebih 8-10 tahun trading di dunia trading ya, baik yang futures market maupun spot market, juga mau forex, kripto, saham, ataupun gold, commodity, index, dan lain-lain ya, yang nanti akan gue ceritakan. Nah, tapi sebelum gue bahas pembahasannya, buat teman-teman wajib banget untuk subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik tentang trading lainnya setiap hari. Kalau gitu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi gue mau ngasih tahu teman-teman, buat teman-teman yang mau mulai trading, teman-teman harus menyiapkan 4 hal ini ya, karena berdasarkan pengalaman trading gue, 4 hal ini sangat-sangat penting. Nah, apa aja 4 hal itu? 4 hal itu adalah tapi sebelum gue bahas 4 hal itu, gue mau ceritain sedikit dulu ya. Biasanya ada 3 level trading ya teman-teman ya. Ada 3 level trader. Jadi level trader yang pertama ini biasanya banyak banget orang di level trader yang pertama dan sudah menyerah. Yaitu adalah level trader masih pemula ataupun masih belum banyak berpengalaman. Yang biasanya orang-orang di level yang pertama ini ketika trading itu masih asal, masih memakai feeling ini ataupun ikut-ikutan. Jadi misalnya kalau ada yang bilang harga masa akan naik nih, oh ya udah saya ikutan buy ya udah gitu, oh harga masa akan turun, oh saya sell gitu ya. Jadi gampang sekali FOMO, gampang sekali disetir oleh market, dan gampang sekali takut ketinggalan. Dan biasanya orang-orang yang ada di level 1 ini atau trader yang masih ada di level 1 ini biasanya kadang bisa profit gitu ya, hoki-hokian gitu ya, tapi mayoritas biasanya walaupun udah profit, ujung-ujungnya pasti loss lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang kerjaan mereka tuh nyumbang market, karena ketika masuk mereka takut harganya turun merah langsung jual ya. Jadi baru merah dikit jual, baru merah dikit jual. Atau bisa dibilang kesukaan mereka adalah beli di harga mahal, jual di harga murah. Jadi sukanya sedekah sama market. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang ada di level 1. Terus biasanya orang-orang yang sudah melewati tahap 1, level 1 itu dan naik level 2 itu adalah orang-orang yang sudah belajar. Karena mereka sudah tahu ganasnya market, akhirnya mereka belajar untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di level 1 tadi ya. Dari level 1 ke level 2 ini ada beberapa hal yang biasanya mereka pelajari, yaitu adalah analisa teknikal, analisa fundamental, dan juga money management ya. Juga biasanya ada belajar tentang psikologi trading. Di level 2 ini biasanya ketika mereka sudah belajar analisa teknikal, fundamental ya, mainly-nya ya. Ketika mereka sudah belajar itu, akhirnya mereka sudah bisa profit dan melakukan analisa yang baik ya dan benar. Tetapi biasanya profitnya itu tidak bisa bertahan lama ya. Jadi di level 2 ini bisa profit tapi nggak bisa bertahan lama. Karena biasanya ujung-ujungnya ya, setelah 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun profit yang dikumpulkan selama ini, ujung-ujungnya hilang lagi ya, habis lagi, margin call lagi. Jadi yang harusnya kita udah dapat profit 50%, 100%, tapi entah kenapa di akhir bulan ataupun di akhir minggu ya, yang biasanya membuat kita profitnya hilang semua ataupun margin call. Nah, buat teman-teman relate nggak nih? Buat teman-teman yang udah sering belajar trading pasti relate ya, karena memang level 2 itu menurut gua adalah level yang paling banyak mayoritas trader di situ ya. Kalau trader level pemula biasanya udah langsung out langsung dibuangin. Tapi level 2 ini biasanya trader yang belajar itu nyangkut di level 2. Karena memang untuk naik ke level yang selanjutnya yaitu level 3 itu yang paling susah. Jadi kenapa bisa susah? Karena di level 3 ini di sini bisa dibilang diuji teman-teman ya. Semua yang sudah dipelajari di level 2 tadi di level 3 ini bener-bener harus udah hatam. Kenapa? Karena di level 3 ini akhirnya kita tidak seperti di level 2 di mana profitnya hilang lagi. Tapi di level 3 ini bisa profit konsisten. Nah, terus apa yang membedakan antara level 2 dan level 3? Jadi ini nyambung ke 4 hal penting yang tadi teman-teman harus persiapkan ketika trading, yaitu adalah yang pertama adalah analisa
teknikal ya, analisa membaca grafik. Jadi buat teman-teman harus tahu support, resistance, lalu trend line, cara membaca tren. Minimal teman-teman tahu lah gambaran di grafik itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah analisa fundamental. Analisa fundamental itu adalah analisa yang berbau tentang fundamental dari instrumen tersebut. Misalnya seperti kalau saham itu kita lihat dari perusahaannya, kita lihat dari laporan keuangannya. Kalau misalnya forex ataupun gold, kita ngelihat dari makroekonominya, gimana keadaan dari negara ini gitu ya, atau gimana keadaan dari negara United States, atau gimana keadaan dari perekonomian global. Fundamental itu biasanya beda-beda tergantung dari instrumennya apa ya, cara ngelihatnya beda. Bahkan kripto pun beda ya. Kalau kripto kan kita lihat dari mappingnya ya teman-teman, kita ngelihat dari journey-nya. Sebenarnya kedepannya itu proyeksi koin ini akan jadi seperti apa. Lalu kita lihat dari foundernya, komunitasnya. Jadi memang beda-beda ya teman-teman. Jadi itu menariknya teman-teman. Fundamental itu sebenarnya salah satu yang menurut gue lumayan susah ya untuk dipelajari. Sedangkan analisa teknikal biasanya cenderung bisa kita gunakan di berbagai instrumen. Ada lagi juga yang ketiga adalah money management, di mana money management ini membuat kita bisa menghindari kejadian yang ada di level 2 tadi teman-teman, yang mana kita udah ngumpulin profit banyak, akhirnya kita malah loss besar. Jadi money managementnya harus tepat nih, dimana ketika kita misalnya ternyata salah prediksi, jangan sampai profit kita ataupun uang yang kita dapatkan selama ini malah jadi habis ya, yang mana kita jadinya bukan rutin withdraw, malah rutin top up. Jadi money managementnya itu penting teman-teman ya, dimana kita harus bisa memanage risiko, tapi kita juga tahu batas reward yang kita inginkan supaya kita nggak terlalu rakus dan tidak kehilangan profit kita jadinya ya. Dan terakhir tentu saja adalah psikologi trading, dimana teman-teman harus bisa menjaga supaya teman-teman enggak rakus, supaya teman-teman enggak ketakutan untuk trading. Nah, jadi makanya dari level 2 ke level 3 susah itu biasanya adalah psikologi tradingnya yang paling susah. Kenapa? Karena walaupun biasanya kita udah tahu money management yang baik, analisa teknikal yang baik, fundamental yang baik, psikologi tradingnya itu bener-bener susah untuk bisa kita kelola. Makanya memang psikologi trading itu harus dilatih terus teman-teman ya, dan juga harus di-planningkan. Jadi kita harus membuat trading plan supaya psikologi trading kita tidak terganggu. Kalau ditanya gimana cara kita mengatur psikologi trading kita supaya kita tidak tergoda gitu, yang pertama adalah bikin trading plan yang bagus teman-teman. Trading plan yang mencakup 4 hal penting tadi. Kalau kita udah bikin trading plan yang mencakup 4 hal penting tadi, maka kita kedepannya akan lebih yakin kita bisa mendapatkan profit dari trading. Dan teman-teman, apapun yang terjadi, teman-teman tetap harus konsisten dengan trading plan teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngelihat, wah kalau yang lain profitnya bisa lebih gede, gue gedein lot atau gedein modal itu jangan. Atau jangan sampai kita ngelihat, aduh saya takut nih udah banyak loss, aduh kalau bisa dikecilin aja deh lotnya. Nah itu juga jangan. Jadi kita harus tetap konsisten. Tapi untuk sukses di dunia trading memang tidak bisa ya cukup dengan satu video ini saja. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mempelajari lebih lanjut tentang 4 hal tadi ya, money management, analisa teknikal, analisa fundamental, dan psikologi trading, gimana cara kita menguasainya, teman-teman wajib banget untuk subscribe channel ini supaya teman-teman bisa belajar edukasi trading lainnya dari gua setiap hari ya, dan juga teman-teman bisa memaksimalkan 4 hal tadi. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga edukasi dari gua ini bermanfaat dan semoga itu bisa membantu teman-teman untuk bisa belajar lebih lagi dan bisa naik ke level 3. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.